Di sini saya menanggapi berkaitan dengan channel-channel yang mengaku kosakata itu kebakaran. Dikirain saya nyerang. Nanti literasi saya angkat. Tahu toh judul saya? Para pengikut Martin Luther KW. Nah, judulnya, thumbnailnya sebetulnya para pengikut Martin Luther. Tapi di sini saya tegaskan yang KW. Ya, yang KW. Itu selalu menyerang Katolik dengan nuansa-nuansa yang menyembah patung, berhala, dan ini dan lain sebagainya. Oke. Ini salah satu video yang akan saya tampilkan. Ini orangnya japri saya, tapi udah tak blokir nomornya. Bentar. Anda sopan, saya lebih sopan dari Anda. Ini KW ini, ngirimi saya. Coba DKC itu diangkat itu, berani enggak? Kamu jangan sepihak. Tak angkat video yang kamu kirimkan. Dan menjadi ketahuan oleh teman-teman Kristen Katolik semua kamu. Ini KW ini yang mengirimi saya, udah tak blokir nomornya. Enggak penting bagi saya. Enggak bermutu. Saya jelasin secara pribadi melalui telepon, dan dia masuk ke channel saya waktu saya live streaming. Kalau memelihara itu hal yang purbakala, yang mempunyai nilai-nilai luar biasa, dijaga, dilestarikan boleh. Tapi mosok ketololan, kebodohan dilestarikan dan dipelihara. Ya dagelan ketoprak toh. Lah dia tuh melestarikan, memelihara suatu ketololan Ibu Bapak. Lucu. Memelihara itu kayak batu permata dilestarikan, tempat cagar alam dilestarikan, menjaga batu giok lah itu. Ini menjaga ketololan nih, kebodohan dipelihara. Ini loh dia ngirim saya video ini loh. Itu dia memframing tuh di KC. Dia ngatain saya, channel dongok itu. Terima kasih Anda mengatakan saya dongok. Thank you very much. Matur sembah nuwun, hatur nuhun. Pol sak tompak tompo dengan sukacita. Puji Tuhan. Dia memberikan suatu video ini. Udah lama ini video ini. Ya, kurang lebih hampir mau 1 bulan lah, 3 minggu. Belum saya angkat-angkat sih, belum ada tepat yang apa yang mau saya angkat. Tapi ini tepat. Dan ada literasi yang nanti ya saya sampaikan di video ini.
Tuh kamu nyembah patung tuh. Tuh kamu mencium patung tuh. Memang saya umat penyembah patung, pencium patung, mau apa kamu? Kalau saya ngomong seperti itu kamu masih nggak terima? Daripada saya melakukan jawaban yang tepat itu ndak masuk di otakmu yang penuh kedunguan. Ya lebih baik Anda menuduh saya nyembah patung, memang saya nyembah patung. Memang saya mencium patung. Mau apa kamu? Masalah buat lo coy. Nanti kalau literasi saya gelontorkan, kamu cari di internet nggak ada nih literasi yang saya tampilkan. Kan saya udah ngomong berkali-kali. Literasi yang saya sampaikan dalam pengajaran ini, literasi untuk seminar semua. Yang calon klerus-klerus. Kenapa saya dapat? Lah karena DKC dikawal oleh para pembina-pembina saya, pastor yang pakai imamat kok, bukan pastor abal-abal. Apalagi yang menghujat Luther. Luther itu menghormati Bunda Maria, coy. Sejarah di video ada. Ayo buka itu video saya. Berkaitan penyembahan Bunda Maria. Buka. Literasi komplit total jerit. Ngelotok biak. Mbok tonton loh. Jawaban ada semua. Ternyata kamu menentang Martin Luther sendiri. Martin Luther menghormati Bunda Suci Bunda Maria. Zwingli Calvin menghormati. Kamu itu Lutheran KW dungu, kamu itu Calvin KW dungu, kamu Zwingli KW dungu. Yang kamu pelihara terus-menerus. Kalau Lutheran asli, Calvin asli, Zwingli asli, sama Katolik hormat. Siap Bapak Katolik, mungkin gitu kalau bahasa bercandanya gitu. Oh ya, Bapak Zwingli, Bapak Wesley, Bapak Calvin, Bapak Luther, ya. Sudah sana kerja masing-masing. Siap Bapak Katolik, menghormati kok coy. Lah kamu-kamu yang mengaku-ngaku Calvin, kamu-kamu yang mengaku Zwingli, kamu-kamu yang mengaku Luther, yang mengaku Wesley, ternyata kamu bertabrakan sendiri. Mbah Tong itu memprotes Calvin jadi reform. Ngora, nanti reform diprotes lagi jadi apa? Reform mungkin. Ya, aku terima kasih kamu katakan. Dan untuk Laura Isabel Joshua Tewu, memang Tuhan Yesusmu sama saya beda. Nanti saya bongkar literasinya ada kok. Dan kamu pengikut-pengikutnya yang KW-KW, jangan kebakaran ya. Ya, sekali lagi jangan kebakaran ya. Kulit saya itu, saya orangnya itu hitam, pendek, rambut saya keriting, gigi saya tonggos, badan saya penuh panu, saya jelek. Itu bukan foto saya itu. Itu fotonya orang saya pamerin aja. Saya bukan seperti foto itu. Saya welik, jelek banget. Tinggi saya cukup 80 cm, dekil, panuan kadasan kurapen. Oke, jelas ya Pak Theo. Oke, nanti biar teman-teman nyusul naik di backchat yang teman-teman tim. Saya akan mengegaskan literasi. Ya. Langsung dalam pengajaran ya. Di KC nggak ada pengajaran homili-homili ya. Saya nanti ditampar oleh klerus saya jadi pekok selamanya nanti. Lebih baik saya menceritakan tentang sejarah-sejarah semua. Terima kasih loh Bapak. Semakin hari yang saya lihat di DKC yang menonton semakin hari semakin banyak ya. Sudah ratusan lebih ya. Karena apa? Dari support doa Ibu Bapak semuanya. 3 hari ini saya perkembangan DKC seperti ini bukan saya. Karena doa Ibu Bapak semua yang mensupport channel saya, DKC itu juga enggak apa-apa, juga doa dari sakramen berkat dari para romo-romo saya, pastor-pastor saya, dan juga khususnya teman-teman tim saya. Itu yang mensupport DKC bisa berkembang seperti ini. Kalau enggak ada doa dari Ibu Bapak, mohon maaf ya, belum saya bisa baca karena ngebug ini laptop saya. Sebentar, tahan dulu aja. Sambil menunggu ngebug saya tak cerewet dulu. Dulu DKC tidak seperti ini, Bu Bapak.
Ya masih channel unyu-unyu, sangat unyu-unyu banget. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berapologet, mempertanggungjawabkan iman. Ya doa teman-teman semuanya lah. Juga untuk saudaraku Rudionis, terima kasih telah mempromosikan DKC di channelmu supaya teman-teman Katolik bisa datang ke channel-channel Katolik ya. Oke, ini sudah saya bentangkan. Saya masuk dalam pemujaan dan kehormatan. Nah ini. Sebelum itu saya putar dulu videonya lagi yang saya dikirim itu Jawabannya di sini. Oke. Sini saya putar dulu videonya. Aduh, ini kok ngebug terus sih. Saya putar sekali lagi videonya untuk menarik dalam pengajaran. Itu video ya, saudaraku yang cakep, yang ganteng, yang sudah mengirimi video saya dan memaki-maki saya. Ini jawabannya saya di sini. Rekan-rekan yang kucinta, yang kukasihi, tadi suatu bentuk pemujaan dan kehormatan ya. Apa sih yang maksud dalam arti pemujaan, Ibu Bapak? Pemujaan dalam arti sempit, tindakan agama yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai pengakuan atas keberadaannya, kesempurnaan dan kekuasaan tertinggi, dan ketergantungan makhluk itu kepadanya. Lebih longgar pengertian, penghormatan yang ditunjukkan kepada setiap orang atau objek yang memiliki secara inherent atau oleh pergaulan, karakter suci, atau keunggulan moral tingkat tinggi yang rasional makhluk memandang kepada Allah yang akal dan wahyunya menunjukkan kesempurnaan yang tak terhingga. Tidak dapat secara benar dan adil mempertahankan sikap acuh tak acuh, Ibu Bapak. Di sini Bapak, kesempurnaan itu adalah tak terbatas dalam dirinya sendiri dan sumber dan pemenuhan semua kebaikan yang kita miliki atau akan miliki. Kita harus menyembah,
mengakui besarnya, dan tunduk pada supremasinya. Di sini Bapak dan rekan-rekan, ibadah ini dipanggil oleh Tuhan dan diberikan secara eksklusif kepadanya sebagai Tuhan. Ditunjuk oleh nama Yunani Latria. Latria atau Latria, yang terjemahan terbaiknya dari bahasa kita memberikan adalah kata adoration atau adorasi. Nah, itu kan tadi Ibu Bapak itu kan di tempat adorasi. Adorasi berbeda dengan ibadah lainnya, seperti permohonan, pengakuan dosa, dan lain-lain. Sejauh secara formal terdiri dari merendahkan diri di hadapan yang tak terbatas dan dalam pengakuan yang tulus akan keunggulan transendennya. Sebuah contoh Ibu Bapak, pemujaan yang mengagumkan diberikan dalam Wahyu bab 7 ayat 11 sampai 12. Berbunyi, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tentang orang-orang dahulu dan tentang makhluk-makhluk hidup. Dan mereka jatuh di hadapan tahta di atas wajah mereka dan memuja Tuhan dengan mengatakan, Amin. Doa dan kemuliaan dan hikmat dan ucap syukur, hormat dan kuasa dan kekuatan bagi Allah kita selama-lamanya. Amin. Perintah yang diwahyukan untuk memuja dewa diucapkan kepada Musa di atas Gunung Sinai dan ditegaskan kembali dalam kata-kata Kristus Ibu Bapak. Tuhan Allahmu harus engkau sembah, dan Dia hanya engkaulah yang akan mengabdi. Ini tulisannya, kutipannya dari ini Ibu Bapak ya. Baca sendiri aja, di screenshot silakan. Oke, lanjut. Masuk dalam suatu kehormatan Ibu Bapak. Kehormatan dapat didefinisikan sebagai pengakuan hormat dengan kata atau tanda nilai atau status orang lain. Jadi, di sini Bapak, saya menunjukkan kehormatan kepada orang lain dengan memberinya gelar jika dia memiliki, dan dengan mengangkat topi saya kepadanya, atau dengan menyerahkan kepadanya tempat yang diutamakan. Saya menghormati kepada Pak Sutowijoyo dengan gelar Insinyur Sutowijoyo Dr. Andes, Insinyur Sutowijoyo MMMBA, itu contoh misal gelarnya seperti itu. Dan saya mengangkat topi saya kepada Pak Lucifer karena sebagai konglomerat. Dan saya juga menyerahkan suatu tempat kehormatan duduk di depan buat Pak RT, Pak Adios, Pak Dwi, Pak Tommy, Pak Marcel. Silakan Anda duduk di depan. Nah, gitu. Itu contohnya seperti itu. Saya dengan demikian memberikan ekspresi pada perasaan saya tentang nilainya. Dan pada saat yang sama, saya mengakui milik saya sendiri inferioritas padanya. Adalah benar dan pantas Ibu Bapak, bahwa tanda kehormatan harus dibayar dengan layak apapun. Jika tidak ada alasan khusus untuk sebaliknya, dan kita wajib menghormatinya yang berdiri dalam hubungan superioritas dengan diri kita sendiri. Pertama dan terpenting Ibu Bapak, kita harus menghormati Tuhan dengan menyembah Dia sebagai awal dan akhir pertama kita. Sumber tak terbatas dari semua itu kita punya dan sedang. Kita punya dan sedang loh. Oke, saya naikkan dulu paman saya. Mohon izin menyampaikan literasi dulu ya Paman, nanti kita tanggapi satu persatu Paman. Monggo. Ya, terima kasih Paman. Saya lanjut Ibu Bapak ya. Saya ulangi. Pertama dan terpenting, kita harus menghormati Tuhan dengan menyembah Dia sebagai awal dan akhir Alfa dan Omega,
sebagai awal dan akhir pertama kita, sumber yang tak terbatas dari semua itu kita punya dan sedang yang akan datang kita sudah menghormati, sudah menyembah Dia, nama di atas segala nama. Kami menghormati para malaikat dan orang-orang kudus. Nah, umat awam Katolik menyembah Santo Santa, para kudus, para martir disembah. Hai engkau, para KW-KW yang mengikuti Luther, tetapi engkau bertentangan sendiri dengan Luther. Engkau KW-KW dan teruntuk untuk Laura Isabella Joshua Tehu, dan juga engkau si Buto Ijo. Engkau selalu menyampaikan kalau umat awam Katolik menyembah patung, menyembah orang-orang suci, Santo Santa. Ini aku jelaskan kepadamu, para pengguna kosakata KW, pengikut Lutheran KW, ya, saya jelaskan ini, dengerin. Kami menghormati para malaikat dan orang-orang kudus. Karena apa? Karena karunia dan rahmat diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Kami juga menghormati orang tua kami. Dari siapa kami menerima duniawi kami keberadaan? Dan kepada siapa kita berutang pengasuhan dan persiapan kita untuk pertempuran hidup? Kan ya dari orang tua kita. Kita penguasa spiritual dan temporal, memiliki klaim yang adil atas kehormatan kami dengan alasan otoritas atas kami yang telah mereka terima dari Allah. Hai engkau si KW-KW, Lutheran KW, dan Laura Isabella Joshua Tehu dan Buto Ijo, kami menghormati orang tua karena dianggap kebijaksanaan, kebajikan, dan pengalaman beliau semuanya. Kita harus selalu menghormati nilai moral dimanapun kita berada itu. Dan kami dapat menghormati mereka yang sangat berbakat, mereka yang telah diberkahi dengan yang hebat, kecantikan, kekuatan, dan ketangkasan, yang lahir dengan baik, dan bahkan yang kaya dan berkuasa untuk kekayaan dan kekuasaan dapat. Dan harus dijadikan instrumen kebajikan dan kesejahteraan. Hai, engkau para KW-KW pengikut Lutheran, mengaku pengikut Lutheran, ternyata engkau KW. Hei. Jelas enggak kamu? Pengguna kosakata Kristen, gereja, Yesus, ternyata kamu tidak bisa menghormati apa yang sudah saya tampilkan dan saya bacakan. Kedunguan yang selalu kamu pelihara, coy. Dan kamu lestarikan terus-menerus, coy. Protestan mendefinisikan ibadah sebagai lagu, doa, dan khotbah. Jadi, ketika orang Katolik bernyanyi lagu untuk Maria, memohon Maria dalam doa, dan berkhotbah tentang dia, Protestan menyimpulkan dia sedang disembah. Tetapi kami umat Kristen Katolik mendefinisikan ibadah sebagai pengorbanan tubuh dan darah Yesus. Dan umat Kristen Katolik tidak pernah mempersembahkan korban Maria untuk Maria di altar. Jelas? Latria atau adorasi bukanlah dulia atau kehormatan. Tahu enggak latria? Itulah adorasi, itulah penyembahan. Bukanlah dulia atau kehormatan. Hai, engkau si KW-KW. Aku berbicara dulia, tapi kau framing menjadi latria. Aduh, enggak usah pakai bahasa inilah. Aku melakukan penghormatan, tapi kau framing aku menyembah. Dan karena kami mencadangkan latria, bentuk tertinggi dari menyembah,
hanya kepada Tuhan, yaitu Tritunggal Maha Kudus dalam kesatuan. Hei KW-KW, WKW, Lutheran KW, karena Lutheran asli tidak pernah menyerang Kristen Katolik, coy. Ya. Di sini saya jelaskan, sekali lagi saya ulang, latria atau adorasi bukanlah dulia atau kehormatan. Dan karena kami mencandangkan latria, bentuk tertinggi dari menyembah hanya kepada Tuhan, yaitu Tritunggal Maha Kudus dalam kesatuan. Dan tidak pernah memberikannya kepada orang suci. Maka kita jelas tidak menyembah orang suci. Jelas kau? Lutheran KW, dungu kamu pelihara. Adalah tertulis, hormatilah ayahmu dan ibumu. Perintah ini adalah digenapi dengan sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menghormati Bapa surgawinya dan bapaknya ibu duniawi. Kita diperintahkan untuk menjadi peniru Kristus. Jika Tuhan kita menghormati ibunya Maria dengan sempurna, hei engkau, Lutheran KW, lalu apa yang menghentikan engkau tidak melakukan? Halo, padahal Yesus sendiri berbicara. Yesus sendiri menyampaikan supaya menghormati Bunda Maria. Inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Tapi engkau yang mengaku-ngaku Lutheran ternyata engkau KWWW. Engkau tidak melakukannya. Jadi di sini Maria sendiri bernubuat mengatakan, karena lihatlah, mulai sekarang semua generasi akan memanggil saya diberkati. Mengapa? Karena Dia yang perkasa telah melakukan hal-hal besar untuknya. Siapa yang perkasa? Tuhan. Hal-hal besar seperti menjadi orang yang diberkati, yang penuh kasih karunia. Buka itu ayatnya. Saya nggak mau membacakan ayatnya. Saya bentangkan sendiri, kan Anda juga sudah bisa melihat ayatnya toh, Injil-Injilnya toh. Hal-hal besar seperti menjadi orang yang diberkati, yang penuh kasih karunia. Ibu dari sabda yang menjelma. Keren nggak? Ibu dari sabda yang menjelma. Rujukan ayatnya ya ini. Buka sendiri. Oke, saya hentikan dulu.